Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangun dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kembali pagi hari ini sebelum kita akan menjalani seluruh aktivitas kita mau datang kepada Tuhan, sumber kekuatan pengharapan kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan ini tetap dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan kita pagi ini adalah Roh Kudus penghibur yang sejati. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan tentang satu kebenaran yang seringkali kita lupakan, namun sesungguhnya sangat mendasar bagi kehidupan iman kita, yaitu peran Roh Kudus sebagai penghibur sejati. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan, kesedihan, kekecewaan, dan kadangkala keputusasaan. Ada kalanya kita merasa sendiri, tidak dimengerti, atau bahkan ditinggalkan. Dalam situasi seperti ini, kita sering mencari penghiburan dari berbagai sumber, dari teman, dari keluarga, hobi, atau bahkan hal-hal duniawi lainnya. Namun, seberapa seringkah penghiburan itu benar-benar bertahan? Seberapa seringkah ia mampu mengisi kekosongan terdalam di hati kita? Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini, kita akan baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum Ia naik ke surga. Ia berjanji akan mengutus seorang penolong, atau dalam terjemahan lain disebut penghibur, parakletos kalau dalam bahasa Yunani. Kata parakletos ini memiliki makna yang sangat kaya. Seseorang yang dipanggil untuk berada di sisi kita, seorang pembela, seorang penasihat, dan tentu saja seorang penghibur. Nah, mengapa Roh Kudus disebut penghibur sejati? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, Ia menetap selama-lamanya. Ayat yang ke-16 dari Yohanes pasal 14. Tidak seperti penghiburan duniawi yang sifatnya sementara. Roh Kudus menyertai kita selama-lamanya. Ini berarti bahwa dalam setiap musim kehidupan kita, suka maupun duka, di puncak keberhasilan maupun di lembah kekelaman, Roh Kudus hadir senantiasa. Ia tidak akan meninggalkan kita, tidak akan mengecewakan kita. Ini adalah jaminan kehadiran ilahi yang tak tergoncangkan. Haleluya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Ia adalah Roh kebenaran. Ayat yang ke-17. Penghiburan sejati datang dari kebenaran. Roh Kudus membimbing kita kepada seluruh kebenaran. Ia menyingkapkan firman Tuhan kepada kita, memberikan pengertian, dan mengingatkan kita akan janji-janjinya. Di tengah kebingungan dan kebohongan dunia, Roh kebenaran ini memberikan kedamaian
yang hanya dapat ditemukan di dalam Tuhan. Yang ketiga, ia diam di dalam kita. Ini adalah kebenaran yang sangat luar biasa. Roh Kudus tidak hanya menyertai kita dari luar, tetapi ia diam di dalam kita. Ini berarti kita memiliki sumber penghiburan yang internal, yang selalu tersedia. Ia adalah penghibur yang paling dekat dengan kita, lebih dekat dari nafas kita sendiri. Ketika kita merasa hampa, Roh Kudus memenuhi kita. Ketika kita merasa lemah, ia memberikan kekuatan. Ketika kita merasa takut, ia memberikan keberanian. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan iman kita, sangat mudah untuk melupakan keberadaan dan pekerjaan Roh Kudus ini. Kita mungkin mencoba mengatasi masalah dengan kekuatan sendiri, atau mencari jawaban di tempat yang salah. Namun, Yesus telah memberikan kita sebuah anugerah yang paling berharga, Roh Kudus, penghibur sejati. Ketika kesedihan melanda, ketika hati remuk redam, ingatlah bahwa Roh Kudus ada di sana, siap untuk membalut luka, menguatkan dan memberikan kedamaian yang melampaui segala akal. Ia adalah penolong yang tak pernah lelah, yang selalu setia mendamping kita dalam setiap langkah hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, bukalah hati kita. Terima dan rasakan kehadiran Roh Kudus. Mari kita berdoa, meminta agar ia memenuhi kita, membimbing kita, dan menjadi penghibur sejati dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika kita bersandar kepadanya, kita akan menemukan bahwa damai sejahtera Tuhan yang sejati akan menjadi bagian kita, tidak peduli apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Demikianlah kasih Tuhan yang selalu menguatkan, menghibur kita. Lebih luas dari luasnya samudra. Kita menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan. Hidup di dalam bimbingan Roh Kudus, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Dia penghibur yang sejati. Dia menguatkan, dia menolong, dia membimbing kita. Bapa, kami bersyukur pagi ini menikmati kuasa firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya kuasa firman-Mu melawat setiap kami, memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.